Tetapi ibadah yang sejati sesungguhnya adalah bagaimana perbuatan kita sehari-hari. Tingkah laku kita, cara berpikir kita, bertutur kata kita, sikap dan respon kita terhadap orang-orang yang berinteraksi kepada kita. Adakah motivasi-motivasi tersembunyi dalam diri kita? Masihkah kita menyimpan dendam kepada orang lain? Masihkah kita menyimpan kebencian kepada orang lain? Sering sekali kita kecewa dan marah ketika kita menerima tindakan-tindakan dari orang lain yang mungkin menyudutkan kita, mempersalahkan kita. Apakah kita baru mengucap syukur ketika ada orang yang menyayangi kita, ketika ada orang yang mungkin respect sama kita? Baru di situ kita bisa mengucap syukur dan kita punya perasaan rasanya bahagia sekali karena ada yang menyayangi kita. Lalu kalau ada orang yang tidak menyayangi kita bagaimana? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, salam transformasi. Bapak Ibu, sering kita dalam hidup ini selalu merasa bahwa kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering merasa bahwa kita sudah bersyukur atas apa yang kita miliki. Kalau ditanya, sudahkah kamu bersyukur dengan semua yang kamu miliki saat ini? Kita sering sekali berkata bahwa saya sudah bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Tidak sedikit di antara kita selalu merasa bersyukur karena kita sudah pergi beribadah kepada Tuhan. Kita pergi ke gereja, kita kebaktian, lalu kita merasa bahwa kita sudah mengucap syukur kepada Dia. Tidak sedikit di dalam diri kita, hidup kita merasa bahwa kita bersyukur itu dengan kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya apakah ibadah itu? Apakah ibadah yang kita maksud selama ini bahwa kita datang ke gereja, 2 jam kita beribadah di gereja, lalu kita pulang dan kembali kepada aktivitas kita masing-masing sehari-hari? Mari kita merenungkan, kalau kita hanya memberikan waktu kita beribadah, dan kita mengatakan ibadah itu sebagai ucapan syukur, berarti kita hanya 2 jam saja memberikan waktu kita atau kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Karena dalam waktu kita 1 hari 24 jam, kita datang ke gereja 2 jam, berarti masih ada 22 jam. 22 jam kita buat apa? Apakah di dalam 22 jam itu kita benar-benar melakukan ucapan syukur kepada Allah kita? Sering kita merasa bahwa kita mengucap syukur karena kita beribadah, karena kita berdoa. Apakah hanya sebatas itu ucapan syukur kita? Harus kita mengetahui bahwa ucapan syukur kita bukan hanya karena kita datang ke gereja untuk ibadah. Perhatikan baik, bukan berarti kita tidak boleh datang beribadah. Bukan tidak boleh. Justru itu kita harus datang untuk beribadah. Tetapi ibadah yang sejati sesungguhnya adalah bagaimana perbuatan kita sehari-hari. Tingkah laku kita, cara berpikir kita, bertutur kata kita, sikap dan respon kita terhadap orang-orang yang berinteraksi kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan bagaimana dengan perbuatan kita. Adakah motivasi-motivasi tersembunyi dalam diri kita? Masihkah kita menyimpan dendam kepada orang lain? Masihkah kita menyimpan kebencian kepada orang lain? Kalau ini masih ada, berarti kita belum mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kalau ini masih ada dalam hidup kita, kita menyimpan kemarahan, menyimpan benci atas pelanggaran orang lain, dan kita tidak dapat memaafkannya, berarti kita belum mengucap syukur. Ini yang harus kita renungkan sehari-hari. Benarkah kita mengucap syukur? Tidak sedikit kita kalau berkata mengucap syukur berarti kita harus berbicara tentang ketundukan dan ketaatan kita kepada Bapa di surga. Sudahkah kita taat dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar mengikuti apa yang Dia kehendaki? Tidak sedikit kita harus berkata bahwa ayo belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk merendahkan hati kita. Ini merupakan bentuk ucapan syukur. Benar,
Kita harus merendahkan hati kita setiap saat. Berbicara merendahkan hati bukan berarti kita merasa tidak ada apa-apanya, tidak dihargai. Memang kita harus belajar untuk bisa tidak meninggikan ego kita, tetapi kita meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa kita ini, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa bernafas saat ini, kita bisa berbicara dengan normal, kita bisa hidup dengan normal. Kita harus bersyukur. Karena bisa saja ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kita tidak bisa menggerakkan separuh badan kita. Mungkin bisa saja mulut kita sudah menyong. Mungkin bisa saja kita tidak dapat melihat. Justru kalau kita masih bangun dengan tubuh yang normal, seharusnya kita mengucap syukur. Dengan apa? Ayo belajar, jangan menghidupkan daging kita. Jangan menghidupkan ego kita. Tetapi biarlah hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang hidup di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berkata, ucaplah syukur senantiasa dan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan katakan di sini senantiasa. Berbicara senantiasa berarti kita harus konsisten. Kita berbicara selalu, tidak ada bolong-bolongnya. Kalau dikatakan senantiasa berarti 24 jam yang kita lalui, yang kita jalani, itu harus konsisten kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jangan hanya karena kita pada saat ingat saja. Kalau firman Tuhan katakan ucaplah syukur senantiasa. Nah, mengucap syukur atas apa? Atas segala sesuatu. Berarti apapun. Mungkin keadaan kita tidak menyenangkan. Mungkin keadaan kita menyedihkan. Mungkin keadaan kita mengecewakan. Kalau kita berbicara lagi banyak uang, lagi senang, ya itu sih wajar orang mengucap syukur. Ketika kita mendapat berkat, wajar banyak orang bisa mengucap syukur ketika dia mendapatkan berkat. Bahkan dia luar biasa. Tetapi sering sekali, ini herannya, sering sekali Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang rasanya kita tidak bisa hadapi. Mengalami masalah yang berat sekali. Justru ketika kita berada di keterpurukan yang sedemikian rupa, lalu kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dari Tuhan, kita baru bisa mengucap syukur luar biasa. Hal yang paling mudah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin setiap hari memakan makanan yang menjadi kesukaannya, makanan yang membuat kita senang. Apaan itu? Banyak, bisa beda-beda. Mungkin kita suka makan steak. Kita makan steak terus setiap hari, rasanya pasti biasa. Rasanya mungkin tidak ada hal yang istimewa. Tapi coba kita tidak makan steak dalam 1 tahun, terus tiba-tiba kita makan steak setelah 1 tahun. Rasanya pasti berbeda. Begitu pula dengan orang yang berpuasa. Dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum, mungkin dalam waktu 12 jam atau 18 jam. Setelah itu dia makan. Itu bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, disinilah seseorang bisa merasakan bagaimana ucapan syukurnya itu. Ayo Bapak Ibu, senantiasa. Ingat, jadi dalam segala hal, senantiasa kita konsisten selalu bagaimana kita punya hati meresponi ucapan syukur kepada Bapa di surga. Tidak ada, nanti aja kalau kita dapat berkat. Tidak ada, nanti saja kalau kita punya uang. Tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita senang, ketika kita banyak uang atau tidak banyak uang, kita harus mengucap syukur. Bahkan di dalam ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbicara rendahkanlah berarti kita harus belajar bagaimana kita tidak meninggikan diri sendiri, merasa paling hebat, merasa berkuasa, merasa paling pintar, merasa kita bisa segala-galanya.
Walaupun kita bisa melakukan semuanya itu, kita punya kekuasaan, kita punya uang, kita punya jabatan, kita bisa melakukan segala sesuatu semuanya. Tetapi ingatlah, semua itu ada akhirnya. Jadi mari kita belajar untuk merendahkan diri kita dan kita menghidupkan atau meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, mengucap syukur jangan ketika kita senang, tapi saat ada masalah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ada masalah? Bisakah mengucap syukur? Ketika kita punya masalah yang berat, punya hutang tidak mampu untuk membayar, kita punya sakit penyakit yang rasanya sudah sangat berat, mungkin kita divonis sakit kanker sudah stadium akhir, dapatkah kita mengucap syukur? Saat kita mengalami kebangkrutan, keterpurukan, saat kita di PHK tidak punya pekerjaan, dapatkah kita mengucap? Saat ada masalah dalam hidup kita, mari, ini menjadi bukti, benarkah kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Bukan mengucap syukur saat kita sedang senang, sedang bahagia. Ketika kita sedang ada masalah, sering sekali coba ayo, koreksi. Kita mengucap syukur atau kita bersungut-sungut? Atau sering sekali kita melakukan komplain, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa hidupku begini Tuhan? Kenapa aku tidak bahagia? Kenapa aku ada masalah? Tidak sedikit dari kita ketika ada masalah kita berkata, aduh, mampus aku. Gimana ini ya? Nah, kita sering sekali bersungut-sungut. Sering sekali kita komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan tidak memberkati aku? Kenapa Tuhan seakan-akan tidak menolong aku? Ini. Dan tidak sedikit kita sering sekali mengalami kemarahan ketika kita menghadapi masalah. Sering sekali kita marah luar biasa ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Sering sekali kita kecewa dan marah ketika kita menerima tindakan-tindakan dari orang lain yang mungkin menyudutkan kita, mempersalahkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita baru mengucap syukur ketika ada orang yang menyayangi kita, ketika ada orang yang mungkin respect sama kita, baru di situ kita bisa mengucap syukur dan kita punya perasaan rasanya bahagia sekali karena ada yang menyayangi kita. Lalu kalau ada orang yang tidak menyayangi kita bagaimana? Mari, renungkan. Kalau tidak menyayangi kita bagaimana? Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kita bahagia? Kalau saat banyak orang menyayangi kita, kita bahagia, itu wajar. Tapi saat tidak ada orang yang dekat dengan kita, saat tidak ada orang yang menyayangi kita, saat banyak orang yang memusuh kita, bahkan mengatakan bahwa kita tidak benar, kita sesat, kita beda, kita aneh, di situ kita berbahagia, baru kita bisa berhasil. Berapa banyak di antara kita justru mengalami kebahagiaan kalau apa yang kita harapkan dipenuhi. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mengucap syukur senantiasa kepada Bapa kita di surga dalam segala hal? Bagaimana caranya? Rasanya kan nggak mungkin. Rasanya susah, namanya orang lagi ada masalah kok dia harus bisa mengucap syukur. Rasanya sulit. Kita harus belajar bagaimana kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Satu hal yang harus kita ingat, yang pertama kita harus tunduk kepada Allah. Ingat, tunduk kepada Allah. Itu merupakan kunci bagaimana kita harus dapat memberikan hidup kita sepenuhnya taat dan tunduk kepada perkataan-perkataan Tuhan kita. Efesus 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dikatakan penurut-penurut. Kalau namanya sudah disebut penurut, berarti tidak ada satupun komplain, bantahan, sanggahan, atau dia menolak. Dia dikatakan penurut karena dalam segala hal ya sudah nurut. Bahkan ketika mungkin dia dibawa ke dalam atau ke jalan yang berbahaya, ke jalan yang penuh masalah, ke jalan yang penuh dengan penderitaan, dia nurut. Adakah kita sekarang menjadi penurut-penurut pada Allah kita? Ketika kita punya masalah, ada nggak kita tetap menurut sama dia? Kita tunduk dan taat. Ayo Bapak Ibu, kita periksa. Firman Tuhan katakan,
seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak mungkin bisa mengetahui bagaimana seorang anak kecil, dia terkadang nurut sama kita ketika kita kasih tahu dia nurut. Dan penurutannya itu tidak mengandung motivasi tersembunyi dalam diri dia, polos saja dia. Dia bisa nurut sama kita, dia bisa menyenangkan. Seperti itu yang Bapak inginkan kepada hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus belajar seperti itu. Makanya kita harus belajar seperti anak kecil yang tulus, yang polos, yang murni, tidak punya maksud pribadi di dalam kehidupan ini. Dan kita menurut apa adanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.